Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for click this video. Halo lovers, aku Dona. Di video kali ini aku bakal bawain kisah cintanya orang-orang yang lagi happening-happeningnya, lagi hot-hotnya dibahas di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan capres-capres kita. Jadi videonya nanti aku bakalan bikin 3 video, berarti ini video pertama yang aku ceritainnya secara berurutan dari paslon 1 sampai paslon 3. Jadi karena ini video yang pertama, so pasti aku bakal bawain kisah cintanya paslon 01, siapa lagi kalau bukan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Ibu Ferry Farhati. Nah, by the way, untuk lovers yang mau mengirimkan kisah cintanya untuk dibawakan di channel YouTube aku, boleh langsung kirimin ke email yang ada di description box. Tulis aja seapa adanya dan semampu kalian. Oke, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Let's check it out. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu kalau semua informasi yang aku sampaikan di kisah ini, di cerita ini itu aku dapat dari berbagai sumber, dari YouTube dan dari internet. Jadi kalau ada yang salah atau nggak sesuai, boleh koreksi di kolom komentar ya. Oke, langsung aja kita mulai dari awal PDKT. Mereka ini, Ibu Ferry dan Bapak Anies ini pertama kali dekat itu karena ya mereka satu alma mater, yaitu Universitas Gadjah Mada. Bapak Anies berkuliah di Fakultas Ekonomi, sedangkan Ibu Ferry berkuliah di Fakultas Psikologi. By the way, fakultas mereka ini tetanggaan ya. Nah, tapi pertemuan pertama mereka bukan di kampus, melainkan karena kos-kosannya Ibu Ferry ini satu lingkungan sama rumahnya Bapak Anies. For your information, sebenarnya mereka berdua ini sama-sama dari Kuningan, Ibu Ferry dari Kuningan dan Bapak Anies ini dari Kuningan, tapi waktu mulai masuk SD mungkin, kayaknya waktu mulai masuk SD Bapak Anies nih ikut pindah orang tuanya ke Jogja, karena kita tahu orang tua Bapak Anies ini adalah dosen ya, dosen dan harus pindah dinas, dan ya so pasti Bapak Anies ikut pindah bersama orang tuanya waktu waktu SD gitu lah ya. Nah, sementara Bu Ferry ini sampai dewasa tetap stay di Kuningan, tapi karena mau melanjutkan kuliah, barulah beliau ini ngekos di Jogja. Nah, itulah kos-kosannya berada di lingkungan yang sama dengan rumahnya Bapak Anies. Situlah awal pertama kali mereka ketemu. Nah, karena sering ketemu dan tinggal satu lingkungan, otomatis pernah saling sapa dan ngobrol-ngobrol. Dari sinilah mungkin tumbuh rasa tertarik antara mereka ini ya. Ketertarikan mereka mulai terus berlanjut karena obrolannya mungkin nyambung antara mereka berdua ini, dan lama-lama jadi semakin dekat, tapi belum menjalin suatu hubungan yang lebih intim atau belum pacaran ya sampai di sini. Nah, kapan mereka meresmikan hubungan pacaran mereka? Ini ada satu kejadian yang cukup menarik dan jarang sih ditemukan di pasangan-pasangan lain, yaitu first date-nya mereka ini yang menjadi awal resminya hubungan mereka. First date-nya ini, jadi ada satu kejadian, Bapak Anies waktu itu diundang untuk acara pengukuhan dosennya, pengukuhan profesor dosennya di kampus. Jadi dosen ini kasih undangan ke Pak Anies. Di undangan itu berlaku untuk 2 orang. Nah, disinilah Pak Anies berpikir untuk mengajak Ibu Ferry. Jadi di acara itu mereka tuh dress up. Jadi di acara itu mereka dress up abis. Pokoknya berdandan, memang karena acaranya itu formal. Nah, disitulah first date-nya, dan mulai dari situlah hubungan mereka ini resmi menjadi pacaran gitu ya. Jadi mulai dari situ. Nah, mereka ini pacaran berapa lama? Yaitu sekitaran 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun, ya, 1 sampai 2 tahun sampai Ibu Ferry lulus. By the way, Pak Anies tuh lulus duluan ya. Pak Anies lulus duluan, kemudian bekerja di UGM juga.
Nah, waktu Bu Ferry ini lulus, langsung dilamar oleh Bapak Anies. Gimana cara melamarnya? Lamaran yang dilakukan Bapak Anies ini nggak seperti cowok-cowok lain pada umumnya. Nggak bawa bunga, nggak bawa cincin, tapi bawa apa? Beliau ini membawa kertas yang berisi titik-titik rancangan hidup ke depannya, kayak life planning gitu, dan mengajukan sama Bu Ferry, mau nggak ikut join, mau nggak ikut bergabung dengan rencana hidupnya Bapak Anies ini. Nah, masa itu karena memang ya mereka udah pacaran dan memang udah merasa cocok, Bu Ferry pun nggak ragu untuk mengatakan ya I will gitu kan. Jadi Bu Ferry setuju, kemudian Bapak Anies nggak langsung menemui orang tuanya Bu Ferry, tapi menemui orang tuanya sendiri dulu. Jadi Pak Anies habis melamar Bu Ferry, lanjut ke orang tuanya untuk meminta restu, untuk ngajak melamar Ibu Ferry gitulah ya. Dah, setelah bertemu dengan kedua orang tuanya sendiri, mereka pun pergi untuk menemui kedua orang tuanya Ibu Ferry dan alhamdulillahnya lamarannya diterima. Jadi waktu itu Bu Ferry baru lulus kuliah. Kemudian menikahlah mereka. Setelah menikah, mereka berdua ini punya planning untuk melanjutkan sekolah. Dan alhamdulillah waktu itu Bapak Anies sudah diterima di Maryland University di Amerika. Jadi mereka berangkatlah berdua ke Amerika untuk studinya Bapak Anies. Tapi nggak terduganya, kan mereka tadi awal rencananya mau sama-sama melanjutkan kuliah, tapi Bu Ferry belum daftar ya, belum diterima, cuman Bapak Anies saja yang baru diterima. Tapi tiba-tiba ada kabar yang mengejutkan tapi membahagiakan. Apa tuh? Ya, Ibu Ferry hamil anak pertamanya. Hamil anak pertamanya. Tapi nggak mudah kehamilan pertama ini. Bu Ferry itu menderita ngidam yang parah. Beliau ini muntah-muntah sampai akhirnya dehidrasi dan harus dibawa ke rumah sakit. Dan waktu itu rumah sakitnya itu jauh, mereka nggak punya kendaraan kondisinya, dan harus menempuh menggunakan bis dengan kondisi yang udah lemes dan nggak bisa lagi jalan sendiri, harus dipapah sama Bapak Anies. Jadi itu awal-awal perjuangan pernikahan mereka yang sangat mes. Kalau kalian mau dengar ceritanya langsung aja cari yang diceritain langsung sama Bu Ferry, boleh di YouTube banyak. Dah, jadi kan Ibu Ferry sampai harus dibawa ke rumah sakit nih, saking kan dia ngidam yang parah dan dehidrasi. Karena takut mengganggu studinya Bapak Anies dan juga mereka posisinya cuma berdua di Amerika, jadi pada kehamilan ke 7 bulan, ibu mereka memutuskan untuk supaya Bu Ferry pulang ke Indonesia supaya ada yang menjaga dan nemenin di Indonesia. Nah, inilah LDR pertama mereka dan Ibu Ferry bilang inilah fase tersulit dalam pernikahan mereka. Nah, ini terjadi sampai beliau melahirkan dan melahirkan anak sampai usia 4 bulan. 4 bulan beliau melahirkan baru Bapak Anies pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia bukan stay di Indonesia ya, tapi beliau balik lagi karena studinya belum selesai. Cuman nengok aja, habis itu balik lagi ke Amerika. Tetap LDM. Nah, sampai usia anak mereka 15 bulan, yaitu anak mereka ini Kak Mutiara ya, Kak Mutiara. Di usia 15 bulan, mereka memutuskan untuk balik lagi ke Amerika dan tinggal di Amerika bersama-sama. Itu ya. Dan ada satu kejadian lucu, bukan lucu lah. Pertama kali Kak Mutiara ini melihat Bapak Anies sesampainya di Amerika, dia ini gak manggil ayah, melainkan manggil om. Karena waktu itu kan gak ada video call kayak sekarang ya. Jadi komunikasi itu jarang, jadi dia menganggap kalau ini om-om gitu, bukan bapaknya. Tapi setelah berjalannya waktu dengan kedekatannya Bapak Anies dan Kak Mutiara ini, barulah Kak Mutiara ngeh kalau ini bapaknya gitu.
Nah, lanjut ke rencana awal Bu Ferry untuk melanjutkan kuliah. Lanjut untuk kuliah ke Amerika juga. Tapi beliau hamil lagi, gitu kan? Hamil lagi dan melahirkan anak kedua. Nah, setelah lahir anak kedua inilah memutuskan membulatkan tekad untuk melanjutkan kuliah dan alhamdulillah keterima beasiswa di Illinois Northern University di Amerika. By the way, Bapak Anies juga melanjutkan kuliah S3-nya di universitas yang sama Bu Ferry ini ya. Sudah diterima beasiswa, sudah terima dia beasiswa, kemudian udah ada planning untuk sama-sama mengurus anak antara Bapak Anies dan Bu Ferry ini sambil kuliah dengan 2 orang anak yang masih kecil. Dan Bu Ferry ini mengejar untuk menjadi asisten dosen karena waktu itu keuangan mereka masih terbatas dan mencari-cari cara gimana untuk meningkatkan penghasilan, yaitu dengan jadi asisten dosen. Sudah matang persiapan mereka, sudah prepare gitu ya rencana mereka ini. Lagi-lagi ada satu kejadian yang menggagalkan rencana mereka. Apa itu? Ya, kejadian 9/11, yaitu kejadian bom bunuh diri di gedung WTC. Nah, waktu itu Bapak Anies masih di Amerika dan mereka berdua ini sama-sama di Amerika, tapi Bapak Anies terpaksa harus pulang ke Indonesia rencananya untuk mengambil data penelitian, hanya untuk mengambil data penelitian. Tapi begitu sampai di Indonesia dan udah siap ambil data, waktu mau kembali, waktu mau balik lagi ke Amerika, visanya ini di-ban karena waktu itu kan Amerika habis ada kejadian itu langsung sangat protektif ya sama negaranya dan gak sembarangan mengizinkan orang luar masuk. Nah, kejadian ini itu terjadi sampai 6 bulan kemudian baru Bapak Anies bisa balik lagi ke Amerika. Nah, Ibu Ferry bilang inilah masa-masa paling sulit dalam pernikahan mereka. Kenapa? Karena posisinya beliau harus kuliah, baru diterima sebagai mahasiswi baru dan mengurus 2 orang anak sendirian dalam waktu 6 bulan. Nah, di situ sangat repot sekali Bu Ferry ini harus survive di negara orang tanpa saudara dan tapi alhamdulillahnya ada sahabat yang mau dititipin anak-anaknya Bu Ferry ini pada waktu itu. Nah, kemudian berlanjutlah 6 bulan kemudian Bapak Anies alhamdulillah udah bisa kembali ke Amerika. Lanjutlah mereka studi dan selesai studi mereka udah punya 3 orang anak sampai memutuskan untuk kembali lagi ke Indonesia dan sampai sekarang menetap di Indonesia. Nah, gitulah kisah nyatanya Bapak Anies dan Ibu Ferry. Gimana menurut kalian? Sangat menginspirasi ya. Kalau menurut aku sangat menginspirasi apalagi untuk kita cewek-cewek, perempuan-perempuan jangan pernah menyerah. Gitu. Jangan pernah menyerah sama pendidikan. Jangan pernah menyerah sama keadaan. Harus survive. Apalagi kalau kita tuh punya impian-impian yang mau kita capai. Dan bagi aku ya, perempuan itu wajib cerdas. Mau itu menempuh pendidikan formal, mau nggak formal, tapi perempuan itu wajib cerdas karena ada anak-anak yang harus kita cerdaskan. Gitu ya. Begitu aja ceritanya. Kalau ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Thanks for watching this video. Don't forget for likes and subscribe. Bye-bye, lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.